Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, dalam cerita selalu ada akhirnya, tapi dalam realita, akhir sebuah cerita adalah awal cerita baru lagi. Jadi bila hari ini cerita Anda berakhir sad ending, teruslah semangat. Insya Allah cerita yang akan datang akan berakhir happy ending. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin berbagi cerita inspirasi yang akan saya bacakan dari buku Ayah, karangan Irfan Hamka. Pada bagian 1 halaman 1, ada nasihat Buya Hamka pada seorang ibu muda beranak 5 yang ingin bercerai. Mengapa cerita ini sangat menarik bagi saya? Tentu saja ada ceritanya. Waktu SMP saya pernah tinggal dengan kakak. Dan yang saya tidak mengerti, istri kakak saya ini mudah sekali cemburu. Kalau suaminya pulang kerja malam tanpa mau tahu alasannya, dia langsung marah-marah karena cemburu. Jadilah cekcok yang menghabiskan energi yang menurut saya tidak perlu. Pada suatu hari saya bertanya, "Pok, kenapa sih suka marah-marah karena cemburu? Kasian kan abang udah capek kerja dimarahin. Akhirnya jadi cekcok, piring pecah, kuali kupingnya jadi hilang. Kita harus beli lagi, rugi banget," kata saya iseng. "Iya, Iyam kan belum bersuami, jadi empok gak bisa ceritakan," katanya sok misterius. "Tapi saya pikir empok harus percaya pada suami empok, bukan karena dia abang saya. Tapi kalau suami selalu disangka sesuatu yang tidak dia lakukan, bisa-bisa dia malah jadi melakukannya," kata saya. Ketika itu saya belum punya pandangan dan wawasan luas. Saya hanya tidak mengerti kenapa rasa cemburu jadi momok yang mengerikan. "Nanti deh kalau Iyam sudah nikah rasain sendiri. Gimana empok harus menjelaskan masalah seperti ini kepada anak kecil," katanya sok meremehkan. "Tapi kalau saya punya suami, gak akan saya ngamuk karena suami terlambat pulang, apalagi karena dia ikut kajian. Laki-laki yang tahu agama gak akan macem-macem," kataku. "Ah, anak kecil tahu apa?" Empok sepertinya ngambek. Saya kabur aja sebelum kena marah. Tapi kecemburuan dan cekcok suami istri itu terus bersemayam di benak dan pikiran. Apalagi ketika teman dekat saya, orang tuanya akan bercerai. Itu jadi masalah serius buat saya. Karena menurut saya, mencintai adalah memberi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Jadi bila kemudian suami kita jatuh cinta lagi dan sangat mencintai dan sangat mendalam, kenapa enggak diizinkan saja? Itu pikiran anak kecil saya ketika itu. Mungkin karena saya mempunyai 3 orang kakak laki-laki, jadi semudah itu bagi saya membela posisi laki-laki yang tentu saja saat saya bilang ke istri kakak saya, dia ngamuk dan bersumpah serapah. "Nanti rasakan empok doain suami Iyam nanti kawin lagi," katanya. Saya hanya bisa cengengesan, tapi setelah saya baca nasihat Buya Hamka ini, itu persis seperti yang saya pikirkan. Ceritanya begini. Pada suatu sore, ayah kedatangan tamu 2 orang perempuan. Rupanya mereka adalah ibu dan anak. Si anak perempuan yang masih muda menyampaikan masalahnya kepada ayah. Ia ingin minta cerai kepada suaminya. Perempuan muda itu bercerita bahwa dia sudah membina keluarga dengan suaminya selama 9 tahun. Mereka telah dikaruniai 5 orang anak. 4 bulan yang lalu suaminya minta izin untuk beristri lagi.
Kontan kedamaian selama 9 tahun mulai terusik. Pertengkaran mulai mewarnai kehidupan mereka. Sudah 2 bulan ini suaminya jarang pulang. Kalaupun pulang itu hanya sebentar, sekadar untuk menyerahkan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak. Belakangan perempuan muda yang tengah bersedih ini mendapat kabar yang mengejutkan hati. Suaminya telah menikah siri dengan teman sekantornya. Saya ingin mendapatkan nasihat dan bimbingan dari Buya Hamka yang telah saya kenal melalui kuliah subuh RRI dan mimbar Jumat di TPRI. Perempuan muda itu menyampaikan maksudnya. Saat itu ayah sempat tercenung beberapa saat, lantas bertanya, "Ananda sholat?" "Sholat Buya, malah tidak pernah tertinggal sholat duha, sholat malam, dan puasa Senin Kemis," jawabnya spontan. "Suami Ananda sholat?" Kembali ayah bertanya. "Selama ini kami menjalankannya bersama-sama," sambungnya lagi. "Apa alasan Ananda berkeinginan untuk bercerai? Sudahkah dipertimbangkan masak-masak?" Ayah melanjutkan pertanyaannya. Perempuan muda yang berniat meminta cerai dari suaminya itu sambil menahan tangis bercerita kepada ayah. "Kami sama-sama berasal dari Pasundan. Kami menikah karena sama-sama saling menyukai dan satu iman. Dari mulai berkeluarga sampai 9 tahun usia pernikahan kami dan memiliki 5 orang anak ini, maaf Buya, aktivitas seks suami saya tidak pernah berkurang. Sebagai seorang istri yang berprofesi seorang guru, saya tidak bisa mengimbangi hasrat suami saya tersebut. Malah bertambah-tambah saja semangatnya. Karena kondisi, saya jadi sering menolak keinginan suami saya dengan berbagai alasan, seperti lelah, capek, dan sibuk. Karena sering menolak keinginannya, kami jadi sering bertengkar. Klimaksnya, suami saya minta izin untuk menikah lagi. Bahkan sudah 2 bulan ini, suami saya sering tidak pulang. Terakhir, saya mendengar suami saya diam-diam telah menikah lagi. Perempuan itu menuturkan ceritanya dengan suara terbata dan wajah menunduk. Mungkin dia malu menatap wajah ayah. "Itu sebabnya saya ingin minta cerai saja Buya." Perempuan yang ditemani ibunya itu mengakhiri ceritanya. Aku tetap berdiri di dalam kamar ayah yang berdekatan dengan teras tempat ayah biasa menerima tamu yang berkonsultasi. Untung aku terhalang gorden sehingga bebas mendengar diskusi mereka dari balik kamar. Setelah mempersilahkan kedua tamunya minum, ayah mulai memberikan wejangannya. "Ananda tahu, perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Perceraian bukan saja perbuatan yang menyebabkan berpisahnya 2 orang suami istri, tetapi juga merusak hubungan kedua keluarga, membuat anak-anak kehilangan pegangan. Ada 2 macam pribadi seorang laki-laki yang memiliki kelebihan bakat alam seperti suami Ananda. Pertama, laki-laki beriman. Laki-laki ini takut kepada Allah, takut menjalani perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Dia pun takut kehilangan istrinya, seperti Ananda ini. Dia sayang kepada keluarganya, dia takut rusak rumah tangganya. Sementara istrinya tidak mau dimadu. Jalan pintas yang dilakukan laki-laki ini untuk menyalurkan bakat biologis yang susah ditahannya adalah dengan cara menikahi perempuan lain secara diam-diam, alias nikah di luar sepengetahuan istrinya. Nikah siri atau di bawah tangan. Menikah dengan cara ini halal, tidak dimurkai Allah.
Yang kedua adalah laki-laki yang tidak takut kepada Allah, apalagi kepada istrinya. Dia akan berbuat semaunya, termasuk berzina. Malah bila tidak dapat menahan dan mengendalikan hasratnya, bisa melakukan perkosaan sebagai pelampiasannya. Lalu bagaimana dengan seorang istri? Sama, ada istri yang tidak takut kepada Allah juga kepada suaminya. Istri yang tidak takut kepada Allah ini melarang suaminya untuk menikah lagi. Dia memberi peluang kepada suami untuk berbuat sekehendak hatinya di luar rumah. Malah bila ada kesempatan, dapat pula dia berbuat seperti yang dilakukan oleh si suami, berzina. Singkatnya, istri yang memberi peluang kepada suaminya untuk berzina, dosanya sama dengan perbuatan suaminya. Seorang istri yang memunggungi si suami ketika tidur dapat laknat dari Allah. Begitu pula bila suami tidak mengizinkan si istri keluar rumah dan istri dilarang suami menjalankan puasa sunnah, dia harus patuh kepada larangan si suaminya tersebut. Kepada laki-laki diperintahkan Allah untuk menikah 1, 2, 3, dan 4 dengan syarat berlaku adil. Namun bila tidak sanggup berlaku adil, sebaiknya 1 saja. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Hanya ini yang bisa Buya sampaikan kepada Ananda. Buya dilarang oleh agama untuk menganjurkan Anda minta cerai kepada suami. Dan Buya pun tidak berhak menganjurkan Ananda untuk bersabar saja. Keputusan ada di tangan Ananda. Semua tergantung akan tinggi rendahnya iman seseorang kepada Allah. Sekian ya. Ayah mengakhiri nasihatnya. Kedua perempuan tersebut tak berapa lama kemudian meninggalkan rumah kami. 4 bulan kemudian, perempuan muda yang pernah meminta nasihat kepada ayah itu datang kembali ke rumah kami untuk menemui ayah. Perempuan itu datang dengan seorang laki-laki yang sebaya dengannya, diiringi 5 orang anak perempuan yang hampir sebaya. Ayah menemui mereka di ruang tamu. Mereka semua bersalaman dengan ayah. Sambil mencium tangan ayah, si perempuan memperkenalkan laki-laki yang di sampingnya sebagai suaminya, serta kelima anak-anak mereka. Di akhir silaturahminya, si perempuan berkata kepada ayah, "Buya, saya lebih takut kepada Allah daripada di madu." Begitulah tulisan Irfan Hamka di halaman 2-6. Ini bukunya ya. Cukup sekian sahabat inspirasi, sampai jumpa di cerita inspirasi berikutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.